Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, sore hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dan tetap optimis, dan khususnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan sahabat milenial, saya Suher Mangsa senang sekali bisa bersua kembali dengan para sahabat milenial dimanapun berada, khususnya di channel yang sama, yaitu channel YouTube TV IAIN Parepare. Dalam program Bincang Akademia IAIN Parepare, Kampus Pusat Akulturasi Budaya, Malapi Warekadana, Makiada Ampena. Pemirsa dan sahabat milenial dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ya, dia adalah wisudawan terbaik dari Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum Islam. Ya, pada acara wisuda yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2021 yang lalu. Dan alhamdulillah dia Wiwin ini, ya saya namanya Wiwin, bersedia untuk berbagi pengalaman dengan kita semua di studio. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bersama kita semua. Sahabat milenial dimanapun berada, sebelum kita memulai perbincangan ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan tamu kita yang istimewa ini. Nama beliau ini adalah Wiwin, ya, Wiwin SH. Ya, dia alumni Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum Islam. Dia berasal dari Kabupaten Jeneponto, ya, sebelah selatan dari Sulawesi Selatan atau dari Makassar. Baik, saya mulai perbincangan ini. Win ini menjadi wisudawan terbaik. Nah, pernah memang menjadi rencana atau cita-cita untuk menjadi wisudawan terbaik, Win? Pada dasarnya Pak, waktu di awal masuk kuliah di IAIN Parepare, terkhusus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, saya belum pernah bermimpi untuk jadi wisudawan terbaik, apalagi tingkat fakultas. Tapi seiring berjalannya waktu, kok keren ya, timbul semacam pemikiran seperti itu. Kok keren ya kalau ada wisudawan kemudian diberikan predikat sebagai wisudawan terbaik. Akhirnya ketika itu, kalau saya tidak salah, di semester 4 saya mencoba untuk menempatkan satu tujuan di perkuliahan saya untuk menargetkan ketika saya wisuda nanti saya harus disebutkan namanya ketika pengumuman wisudawan. Makanya Pak, waktu di semester 4 itu saya untuk pertama kalinya bercita-cita ingin menjadi wisudawan terbaik, tapi tingkatannya di program studi, bukan di fakultas. Tapi kan ya namanya rencana Tuhan lebih besar dari apa yang manusia itu rencanakan, dan alhamdulillah ya melebihi dari apa yang ditargetkan waktu semester 4 Pak. Terwujud ya. Berarti ini memang sudah menjadi rencana ya sejak kuliah masuk semester 4 itu sudah dibangun dalam diri untuk harus menjadi yang terbaik. Ya, itu anunya ya. Jadi pada saat apa namanya disebutkan namanya waktu acara wisuda itu, ya perasaannya bagaimana? Mungkin perasaan pertama ketika mendengarkan nama saya disebut oleh Bu Warek 1, Bu Jamila, sedih sebetulnya sih Pak, mau menangis ketika itu, karena kan wisuda tahun ini itu orang tua tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi. Kemudian support system utama saya selama ini itu sudah di bidang pendidikan Pak, itu sudah meninggal mama saya, almarhumah ibu saya. Dulu itu waktu saya sedikit cerita ya Pak. Dulu itu waktu saya SMA di kelas 2 di semester 2 kalau saya tidak salah, itu saya hampir berhenti sekolah Pak. Gara-gara ketika itu bapak sakit dan tidak ada lagi yang bisa mencari nafkah. Akhirnya ketika itu bapak bilang ke saya, Win, berhenti saja sekolah nak, berhenti sekolah kemudian cari kerja.
Tapi ketika itu mama mendorong saya bilang, enggak usah dengarkan apa yang bilang bapak, sekolah saja. Akhirnya ketika itu saya sekolah. Bahkan setelah lulus SMA, saya ketika itu hampir terancam untuk tidak kuliah, Pak. Nah, terancam tidak kuliah. Tapi ketika itu mama bilang ke saya, "Bang Win, ada tuh ommu kemarin di Parepare yang menawarkan untuk kuliah." Terus saya bilang, "Kuliah di mana, Mak?" Bilang, "Di Parepare, katanya ada kampus di sana." Waktu itu saya belum tahu bilang ada STIM Parepare. Jadi akhirnya ketika itu ya saya memberanikan diri, Pak, dan menentang apa yang diperintahkan sama bapak saya untuk cari kerja dan berhenti dan tidak lanjut kuliah. Akhirnya saya ke sini, Pak. Ya, seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan di sini dan bisa sampai jadi wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam itu. Saya merasa sedih karena orang yang selama ini mensupport saya di bidang pendidikan tidak bisa melihat anaknya dinobatkan sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Sementara teman-teman yang lain kan itu masih bisa disaksikan. Mungkin kesedihannya di aspek itu sih, Pak. Ibu yang sudah meninggal, sudah meninggal, Pak. 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu, jadi tidak bisa menyaksikan Wiwin meraih sarjana Iya, Pak. Tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ibu sudah memberikan motivasi dan doa yang luar biasa buat Wiwin sehingga bisa menjadi wisudawan terbaik ya. Menjadi wisudawan terbaik ini adalah sesuatu prestasi yang luar biasa. Tentunya melalui proses yang juga pasti butuh perjuangan. Bisa diceritakan ke pemirsa ini gimana proses perjuangannya Wiwin sehingga bisa menjadi wisudawan terbaik? Mungkin selama ini pencapaian saya selama berkuliah, Pak, tidak terlepas dari 3 prinsip dasar yang saya pegang selama ini. Bahwa yang pertama, saya ketika melakukan sesuatu misalkan, atau entah itu ikut kompetisi atau kegiatan-kegiatan lainnya, saya selalu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik sebisa mungkin apa yang bisa tubuh saya lakukan. Karena kan kalau biasanya orang-orang itu melakukan sesuatu kemudian tidak maksimal, kemudian di lain hari bakalan menyesal. Saya selalu berpikiran bahwa apapun yang saya lakukan, saya harus melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan ketika itu. Karena ketika di kemudian hari, kendati pun nantinya bakalan gagal, Pak, saya tidak akan menyesal karena saya berpikir bahwa ketika itu yang bisa saya lakukan adalah hanya sampai di tahap itu. Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Saya selalu yakin dan percaya bahwa selama ini pencapaian yang saya dapatkan selama ini itu tidak terlepas dari bantuan orang-orang di sekitar saya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena kan kita kan manusia, zon politikon, makhluk sosial yang saling membutuhkan sama satu dengan yang lainnya. Orang tua saya pernah berkata begini, ketika kamu punya kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun itu, maka berbuat baiklah. Karena kita tidak bakalan tahu kebaikan apa yang akan membantu kita di kemudian hari, dan kebaikan apa yang membuat orang lain membantu kita ketika kita berada di kondisi yang sulit, Pak. Ya, mungkin selama ini apa yang saya capai itu berkat bantuan dari teman-teman sekalian yang lahir karena bantuan yang saya berikan kepada mereka. Nah, jadi ada 2 poin ini. Satu lagi. Yang terakhir itu adalah melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Karena saya pernah dapat satu kutipan, Pak. Kutipan itu mengatakan begini. Hadirkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu, maka Tuhan akan menghadirkan kemudahan dalam setiap aktivitasmu. Artinya ya, intervensi dari Tuhan itu sebagai sebagai pengambil keputusan terbaik itu tidak bisa kita nomor sekiankan, karena toh sebagai makhluk yang beragama, ya perannya Tuhan itu pasti bakalan besar untuk kehidupan kita, Pak. Gitu sih. Jadi itu yang menjadi prinsip selama ini ya dalam proses kuliahnya Wiwin ya, sehingga bisa menjadi yang terbaik. Jadi intinya yang pertama adalah meyakinkan diri untuk melakukan yang terbaik. Kemudian itu bisa harus juga banyak
membantu ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu yang menjadi penolong kita ya. Ya, kemudian libatkan Tuhan dalam proses ini ya. Ini luar biasa. Tetapi ini kan bukan hanya itu ya, bukan hanya motivasi atau semangat dari dalam. Ini usaha nyatanya, ikhtiar nyatanya mungkin, atau tipsnya ini selama proses kuliah sehingga bisa memperoleh nilai-nilai yang tinggi itu bisa dibagi nggak ke teman-teman? Selain dari 3 prinsip yang tadi Pak, selama saya berkuliah, itu yang pertama saya selalu membaca buku. Saya itu orang yang paling menyesal ketika dalam 1 hari saja tidak mendapatkan ilmu yang baru. Artinya dalam satu hari itu selama perkuliahan saya berusaha untuk entah itu membaca buku atau membaca artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Saya berusaha untuk mencari satu ilmu saja dalam 1 hari. Karena kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi harus baca buku. Baca buku yang pertama. Dalam 1 hari targetnya berapa buku yang? Enggak, sesuai mood sih Pak. Sesuai moodnya aja. Sesuai yang mood. pasti bahwa dalam sehari itu harus baca. Harus ada satu pengetahuan yang didapatkan dari proses membaca. Kemudian yang kedua Pak, saya itu sering ikut kompetisi. Mungkin kompetisi ini yang sepertinya sih dijadikan sebagai indikator utama dari fakultas, kemudian menetapkan saya sebagai wisudawan terbaik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Ketika masih menjadi mahasiswa, saya itu fokus ikut di beberapa kompetisi debat, baik Oh iya, Win, saya tahu bahwa Win ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya di sering ikut ajang debat ya. Iya Pak. Iya. Tapi sebelum masuk di situ, Win, saya tertarik tadi itu tentang baca buku. Ini fenomena juga di adik-adik mahasiswa ini kan banyak juga adik-adik itu malas baca buku, kemudian punya buku aja jarang. Nah, Win, selama kuliah ini apa buku-buku banyak ya? Lumayan sih Pak. Ya, ada targetnya sendiri untuk beli buku atau? Saya kalau buku saya usahakan satu semester itu 1 buku. Satu semester 1 buku. Dan yang dibeli apa? Tapi jujur selama saya kuliah belum ada satupun buku yang pernah saya khatamkan. Oh iya. Belum pernah Pak. Jadi ketika saya membaca buku, saya hanya mencari topik-topik yang menarik untuk saya. Kemudian topik-topik yang sekiranya nanti bakalan sesuai dengan mosi yang saya dapatkan ketika ikut dalam kompetisi. Kemudian kalau mengenai genre buku yang dibaca Pak, kan kalau anak-anak semester 1 itu 1 semester 2 atau mahasiswa-mahasiswa yang masih di semester bawah, itu mereka selalu membaca buku yang aliran ke kiri-kirian. Saya tidak sih Pak, saya itu selalu membaca buku yang sesuai dengan konsentrasi saya. Misalkan saya kan dari program studi hukum tata negara, jadi buku-buku yang biasa saya baca kayak bukunya Prof. Jimli Asidiki, pengantar ilmu hukum tata negara, kemudian buku politik hukum di Indonesia yang ditulis oleh Profesor Mahfud. Ya buku-buku begitulah Pak, istilahnya yang concern di program studi saya sih. Sesuai dengan keilmuannya ya. Iya. Terus Win, dalam proses perkuliahan selama mengikuti perkuliahan ada nggak pernah tantangan atau kesan-kesannya selama ini? Atau misalnya ketemu dengan dosen yang tanda kutip misalnya killer atau apa sebagainya, pernah nggak sih ada pengalaman seperti itu, dan bagaimana mentaktisi misalnya kalau mengalami peristiwa itu? Kalau kasus-kasus begitu sih Pak banyak. Mungkin kendalanya ya Pak. Mungkin saya sedikit cerita dulu. Waktu pertama kali masuk di kampus, saya itu dulu niatnya mau jadi sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi Pak. Tapi ketika mendaftar di jalur mandiri tahun 2016 lalu, itu di daftar program studinya Pak, yang di ekonomi itu kebanyakan ada embel-embel Islamnya. Misalkan perbankan syariah, kemudian ekonomi ada ekonomi syariahnya. Kebetulan itu hari yang tidak ada sama sekali embel-embel Islamnya adalah hukum tata negara. Kan sekarang Pak hukum tata negara itu dalam kurung siasah. Nah ketika itu tidak dituliskan siasahnya. Makanya ketika itu saya pilih hukum tata negara dengan pertimbangan dan dengan pertimbangan bahwa sepertinya ini tidak bakalan belajar hukum Islam.
Nah, Jadi ambil ini hukum tata negara kalau karena mau menghindari pelajaran Islam, Pak. agama ya. Iya Pak, karena kan masih Eh, ya apa namanya ilmu-ilmu di SMA yang kita bawa waktu itu hari Pak. Kemudian setelah masuk itu hari, mungkin kendala pertamanya karena saya belum bisa menyesuaikan dengan kondisi saat itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi saya Pak. oh enggak, Nah, iya karena iya. kan ekspektasi pertama itu bahwa oh kita nanti bakalan belajar Jiki hukum konvensional bukan hukum Islam. Ternyata setelah masuk ya belajar juga sih hukum Islam. Nah, akhirnya ketika itu ya mau tidak mau harus apa namanya harus menyesuaikan dengan dan berusaha mencintai apa yang telah saya pilih ketika itu dan alhamdulillah dosen-dosen di fakultas itu bisa membuat saya mencintai sesuatu yang tidak pernah saya cintai. Jadi yang tadinya dihindari ketemu juga ya. Tapi kan memang pada dasarnya kita kurikulum di IAIN Parepare ini memang mengcombine ya antara misalnya kalau di syariah tetap kita belajar hukum-hukum konvensional tetapi juga belajar tentang hukum-hukum Islam ya. Jadi tetap dapat pelajaran Islamnya ya. Mungkin kalau kendala keduanya Pak seperti yang ditanyakan tadi mengenai cara menghadapi dosen-dosen killer. Saya kalau tidak salah di waktu semester 5 itu berhadapan dengan salah satu dosen yang sudah agak tua Pak. Ketika itu mungkin bacaan bukunya itu adalah buku yang sudah lama. Sementara kan kalau di angkatanku itu biasanya pakai buku-buku yang lebih update. Nah, kebetulan ketika itu ada satu statement dari dosen tersebut. Kemudian saya tentang ketika itu. Hampir berdebat ketika itu berdebat. Toh setelah itu ternyata Pak kayak berubah sikapnya ke saya. Jadi akhirnya ketika itu ya saya berpikir oh ternyata memang ada karakter dosen yang tidak bisa untuk didebati. Mungkin karena efek umur atau lain hal lah Pak. Tapi ya toh setidaknya dapat juga pelajaran di kasus seperti itu Pak. Pasti banyak variabelnya ya. Mungkin karena ya komunikasinya apa dan seterusnya pada saat diskusi dan seterusnya ya. Betul sih Pak. Karena ya juga kalau ada dosen seperti itu yang killer dalam tanda kutip itu. Kalau dosen killer selama saya kuliah Pak, banyak mahasiswa yang menjustifikasi bahwa dosen ini killer. Ternyata setelah saya dapati tidak Pak. Tidak killer, maksudnya mungkin setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda, variabel yang berbeda untuk menentukan killer atau tidaknya seorang dosen. Tapi selama saya berkuliah di IAIN Parepare, fine-fine aja sih Pak. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada dosen killer itu ya. Menurut saya Pak. Ya, apa namanya? Saya mau kembali ke tadi. Wiwin ini saya dengar adalah mahasiswa yang berprestasi ya, sering mengikuti debat di tingkat nasional dan meraih juara ya, mengalahkan mahasiswa dari perguruan tinggi ternama ya. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya terkait itu, Win? Pada dasarnya saya ikut di kompetisi debat itu Pak mulai ketika saya duduk di bangku SMA. Debat pertama kali yang pernah saya ikuti itu adalah debat konstitusi yang diselenggarakan oleh program studi PPKN Universitas Negeri Makassar. Cuman ketika itu tim saya kalah di babak penyisihan gara-gara saya. Iya gara-gara saya Pak, karena mungkin ketika itu teknik debat dan public speaking saya belum terlalu matang, makanya saya sadar diri ketika itu bahwa faktor kekalahan dari teman-teman ini karena saya. Tapi ketika itu Pak, saya berusaha untuk memperbaiki diri saya, kemudian belajar lebih giat lagi. Akhirnya ketika di kelas 3, saya ikut kompetisi debat ilmiah yang diselenggarakan oleh KNPI Kabupaten Jeneponto. Itu alhamdulillah ketika itu dapat juara 3 se-Kabupaten Jeneponto. Kemudian ikut lagi di Pekan Olahraga dan Seni tingkat SMA, itu dapat juara 1. Kemudian waktu masuk di Stein, kan dulu masih Stein Pak, Stein Parepare. Kalau saya tidak salah, kompetisi pertama yang pernah saya ikuti itu adalah kompetisi debat konstitusi
debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika itu masih di tahap seleksi di fakultas Pak. Oh, di jurusan dulu Pak, di jurusan. Ketika itu saya tidak terpilih ke dalam 4 besar, walaupun ketika itu tim saya juara 3 dari 4 tim. Kemudian saya tidak masuk ke dalam 4 besar dan tidak diikut sertakan ke dalam tim yang akan didelegasikan ke kompetisi Pak. Tapi kegagalan itu pada dasarnya saya jadikan sebagai cambuk untuk diri saya dan menyadari bahwa ternyata selama ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki. Akhirnya ketika itu pada bulan 12 tahun 2017 ada kompetisi debat ilmiah di Syariah Award. Ketika itu alhamdulillah saya juara 1, kemudian juara 1 dan juara 1 juga di kompetisi Syariah Lawyers Club tahun 2017 itu Pak. Kemudian tahun 2018 ini ada sedikit cerita dari Kak Umay. Saya itu hari dari perjalanan dari Parepare ke Jeneponto, kemudian di Goa itu isi bensin Pak. Kemudian ditelepon sama Kak Umay di VB Pak. Telepon bilang, "Win, di mana Win?" Terus saya bilang, "Di jalan Kak, perjalanan ke Jeneponto ini." Terus Kak Umay bilang, "Ada hal penting yang mau saya bicarakan." Terus saya bilang, "Apa Kak?" Terus Kak Umay bilang, "Ada kompetisi debat dan kau yang bentuk timnya nah." Terus bilang ke Pak, kenapa harus saya Bu? Kenapa harus saya? Nah, ternyata ketika itu menurutnya Kak Umay saya paling dipercaya untuk membentuk satu tim. Akhirnya ketika itu terbentuklah tim debat konstitusi pertama, saya, Rizka dan Nurul Anissa Pak. Nurul Anissa. Kemudian ketika itu kita ikut tahap eliminasi di debat konstitusi itu tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Malang dan lolos di tahap eliminasi dan ke Malang ketika itu Pak. Walaupun gagal di babak penyisihan. Kemudian setelah pulang dari situ masih di tahun 2018 itu pada bulan 10 kalau saya tidak salah Pak, ikut lomba debat di Universitas Hasanuddin Makassar, lomba debat gebiar konstitusi ketika itu. Dan lagi-lagi kalah di babak penyisihan. Kemudian pada tahun 2019 ikut lagi di debat konstitusi yang diselenggarakan oleh MK di Universitas Samratulangi Manado dan gagal lagi di sana. Gagal lagi. Kemudian di bulan Juli itu ada pionir di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada dasarnya sebetulnya ini belum pernah saya sampaikan ke publik Pak. Ketika itu kami datang ke sana niatnya cuma jalan-jalan. Niatnya cuma jalan-jalan karena di tahun 2018 itu kita pernah bermimpi bahwa suatu saat nanti kita bakalan ke sini lagi, ke Malang lagi. Alhamdulillah berkat ada pionir itu kami ke sana dengan niat jalan-jalan. Ternyata lagi-lagi Tuhan memberikan apa yang lebih besar dari apa yang kami harapkan Pak. Dan ketika itu alhamdulillah dapat juara 1 di Pionir Malang dan menjadi satu-satunya pencapaian IAIN ketika itu Pak. Juara 1 ya. Pak. Kemudian kalau sekarang sih Pak cuman sibuk melatih adik-adik di Fakultas Syariah. Alhamdulillah sudah beberapa prestasi di tingkat nasional yang sudah dicapai. Contoh yang baru-baru misalkan juara 1 lomba debat Jawara Debate Competition, kemudian juara 1 debat konstitusi MPR, kemudian juara 2 lomba debat di Universitas Trunojoyo Madura, kemudian juara 3 di lomba debat Universitas Warmadewa Bali Pak. Itu yang dibina Wiwin selama ini ya, sudah menjadi juara ya. Luar biasa perjuangannya dari banyak kalah ya, tapi akhirnya meraih puncak. Dan luar biasanya karena bisa menularkan kepada adik-adik mahasiswa yang lain untuk berprestasi dan hasilnya luar biasa ya, banyak yang berprestasi hari ini. Nah, Win, mungkin saya kita perlu menyampaikan juga ke publik kesan-kesannya ini selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Ya, seperti bagaimana ya kuliah di IAIN Parepare. Mungkin kesan pertama
sudah saya sampaikan tadi bahwa di kampus IAIN Parepare itu terkhusus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, mereka bisa membuat saya jatuh cinta ke sesuatu yang tidak saya cintai sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Institut Agama Islam Negeri Parepare, kita itu diajari oleh dosen-dosen yang berkompeten, karena di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam kan banyak dosen-dosen yang lulusan dari Kairo atau dari negara-negara timur, kemudian ada juga yang lulusan dari Eropa. Toh selama ini cara mereka mentransfer ilmunya itu baik sekali kepada kami, terkhususnya kepada saya, karena selama ini itu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam kita tidak hanya diajari dalam konteks hukum Islam saja, tetapi kita diajari bagaimana kemudian mengkomparasikan antara hukum konvensional dan hukum Islam. Dan saya pikir ini merupakan suatu nilai positif yang sekiranya mungkin bakalan sulit kita dapatkan ketika kita ada di bangku perkuliahan di universitas yang lain sih Pak. Iya. Tapi Wiwin ndak risih ya kuliah di IAIN Parepare yang hanya di daerah ya, bukan di kota-kota besar. Mungkin risihnya sih Pak terletak pada ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Parepare, karena ketika itu mungkin ada cara kultur berkomunikasi yang berbeda antara Jeneponto dengan Parepare. Ketika itu mungkin ada kata-kata kayak yang menyebutkan nama binatang Pak. Kemudian ada juga penggunaan kata kokonya kepada teman-teman, padahal kan kalau di Jeneponto sesama teman saja kita masih menggunakan istilah ki. Sementara di Parepare itu ada kokonya. Jadi saya ketika itu merasa risih sih atas kultur seperti itu. Kemudian itu waktu pertama kali masuk di sini kan ada teman, kebetulan ini teman saya itu lumayan kecil daripada saya. Terus itu hari dia bilang gini, "Wiwin mau kemana kok?" Terus saya bilang, "Gaji ini anak kecil ya, panggil Kak Koko." Maksudnya belum terbiasa Pak dengan cara berkomunikasi mereka di sini. Kulturnya ya. Pak. Tapi seiring perkembangan waktu ya cukup bisa menyesuaikan sih Pak. Tapi bangga ya jadi mahasiswa IAIN Parepare. Bangga Pak. Bangga ya. Iya. Ya meskipun kita di daerah ya, kita harus tetap bangga dengan institusi kita. Iya Pak. Walaupun kita di daerah bukan berarti bahwa kualitas kita itu kalah jauh dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Saya masih ingat betul itu salah satu dosen ilmu hukum saya waktu di semester 4, Pak Ramdan. Dia itu pernah bilang begini ke saya, "Wiwin ini levelnya sudah seperti anak Unhas." Artinya Pak, kendati pun kita kuliah di IAIN Parepare, tapi kita bisa loh untuk mensejajarkan posisi kita, bahkan melebihi mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang lain. Toh pada selama ini kita juga bisa membuktikan bahwa beberapa mahasiswa di IAIN Parepare juga bisa mengalahkan dari mahasiswa-mahasiswa dari universitas ternama. Saya pikir no problem Ji kalau misalkan posisi kita ada di daerah Pak. Tidak ada hambatan untuk berprestasi, dan itu dibuktikan oleh Wiwin bisa berprestasi dan mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia ya. Di Malang di Pionir kemarin menyisihkan UIN Jakarta, UIN Malang, Surabaya, banyak yang Jogja lain ya Pak. ya. Jadi bukan menjadi masalah bagi kita yang ada di Parepare ya untuk berkompetisi dan berprestasi ya. Bukan hambatan sama sekali. Tidak ada hambatan ya. Apalagi sekarang kan yang tadi disampaikan kompetensi dosen-dosen kita di sini sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa Pak. Iya. Karena mereka juga berasal dari alumni perguruan tinggi yang juga luar biasa ya. Ada dari luar negeri ya, baik dari Timur Tengah maupun dari Eropa, belum lagi dari alumni perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Win, ini setelah wisuda nih ya, ada rencana ke depannya apa? Mungkin rencana terbesarnya saat ini Pak mau jadi dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, karena sekarang itu saya sedang menjalani program pasca sarjana
di program studi hukum keluarga Islam di kampus ini, Pak. Oh, sudah lanjut ya? Sudah lanjut, Pak, sudah semester 2. Oh, sudah semester 2. Kemarin baru sudah. Iya, Pak. Kan kemarin itu yudisiumnya bulan 9. Kebetulan waktu bulan 9 itu ada penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana gelombang kedua. Terus setelah yudisium minta SKL. Iya. Terus mendaftar, diterima, langsung kuliah S2. Oh ya, jadi selesai di yudisium ada penerimaan mahasiswa pasca sarjana, langsung daftar dan langsung diterima ya. Oh ya, mungkin itu kompensasi untuk alumni ya. Tanpa harus pakai ijazah sudah bisa lanjut. Ini luar biasa dan ini ya menjadi dosen ya. Amin, Pak. Insya Allah ya. Win, apa namanya ini mungkin bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita ini yang ini sekarang kan masanya penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Banyak adik-adik kita yang sebentar lagi akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Mungkin bisa memberikan motivasi atau semacamnya kepada mereka yang untuk kuliah di IAIN Parepare. Baik, untuk adik-adik sekalian, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang itu punya hambatan yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti bahwa hambatan itu yang menjadi penghalang kita untuk berhenti dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Saya juga dulu, Pak, punya hambatan di bidang di aspek ekonomi. Tapi alhamdulillah karena ada kemauan dan kemampuan, akhirnya saya bisa berhasil menjadi salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi pada tahun 2016. Dan alhamdulillah selama 4 tahun kuliah di sini, ya beasiswa bidik misi itu yang sangat membantu saya untuk melanjutkan perkuliahan saya. Artinya hambatan-hambatan itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Toh selama ini ketika kita bisa menemukan apa titik permasalahan di dalam hidup kita, itu sudah menjadi modal dasar untuk kita untuk mencari solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian saya pesankan kepada adik-adik sekalian, ketika kemudian nanti menjalani proses perkuliahan, ingat saja orang tua, ingat bagaimana perjuangan orang tua selama ini dalam membiayai kita, dalam membesarkan kita, dan lain hal sebagainya yang sekiranya dapat dijadikan sebagai motivasi utama untuk kita agar dapat membanggakan kedua orang tua kita. Saya selama ini selalu tertarik dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya membahagiakan kedua orang tua saya, baik melalui prestasi-prestasi yang saya berikan kepada mereka ataupun cara saya bersikap kepada mereka. Karena sekali lagi bahwa salah satu bentuk prestasi kita kepada keluarga kita mungkin dalam skala kecil adalah ketika kita mampu mengaplikasikan tagline kita yaitu melebih warekadana makiada ampena kepada orang tua kita sih, Pak. Iya, makasih banyak Win. Saya kira pesan yang luar biasa kepada adik-adik mahasiswa ya. Saya kira apa yang disampaikan Win pada sore hari ini itu cukup memberikan semacam inspirasi lah bagi adik-adik yang mau dan sekarang masih dalam proses perkuliahan untuk bisa meraih sukses ke depannya. Win, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Sama-sama, Pak. Berbagi, mudah-mudahan ada berkahnya dan kita doakan bersama semoga kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Ya, saya kira pemirsa demikian perbincangan kita sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.